Oke, jadi hal yang pertama yang harus dipersiapkan untuk membuat peta kontur itu adalah kertas milimeter ini yang memiliki kotak-kotak yang gede, kan ada yang lebih kecil kan, yang kayak gini, yang kecil-kecil ini. Nah, bukan yang kayak gini, tapi yang kotaknya itu agak gede, yang di dalamnya itu ada 10 kotak kecil. Nah, ini yang pertama harus dipersiapkan. Dan ukurannya sendiri yang ukuran A3 ya. Jadi mungkin ini tergantung asprak atau gimana. Cuman menurutku sendiri A3 itu emang udah yang paling pas karena itu tuh dapat merepresentasikan dengan jelas peta kalian nanti gitu. Oke, yang dinamakan peta kontur itu adalah peta yang bisa merepresentasikan beda tinggi. Ingat ya, beda tinggi dari suatu lahan. Oke, anggaplah aku cuman ngambil 4 ajir. Kemarin kan di Cikabayan atas kan kita ngitung pakai teodolit kan banyak kan ajirnya. Oke, anggaplah aku cuman pakai 4 contoh ajir. Ada ajir A1, B1, A0, dan B0. Kita hitung sampai dapat elevasinya kan. 89,5, 86,4, 93,6, sama 86,9. Itu elevasinya. Nah, di peta kontur ini kita kan udah tahu nih ada 4 ajir, dan di dalam ajir ini, lahan yang ada di dalam ajir ini tuh kan dia nggak datar kan, pasti ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, peta kontur inilah yang bisa merepresentasikan di titik ini tuh berapa sih ketinggiannya, di titik ini tuh berapa sih ketinggiannya, di titik ini tuh berapa sih ketinggiannya. Nah, makanya nanti di peta kontur kalian akan menemukan tiga tiga hal. Oke, yang pertama itu garis kontur. Jadi garis kontur itu sendiri adalah garis hayal. Sebenarnya garis hayal kita cuma buat-buat aja. Tapi garis kontur itu merepresentasikan ketinggian yang sama pada suatu lahan. Misal, di titik ini ya, di lahan ini, di titik ini kan lebih dekat ya sama A1 ibaratnya. Itu sama tingginya dengan di titik ini dengan A0, padahal dia lebih jauh kan. Nah, gitu. Jadi garis kontur itu merepresentasikan beda tinggi yang sama di suatu lahan. Nanti karena beda tingginya sama ya udah tinggal kita buat garisnya. Sret. Jadi inilah beda ketinggiannya tuh beda ketinggiannya itu sama di garis ini gitu. Terus yang kedua itu ada jarak kontur. Jadi jarak kontur itu begini. Misalnya kita buat garisnya dulu kan. Garis konturnya gini, terus nanti di sini juga konsepnya sama, kita buat garis konturnya gini, seret. Yang namanya jarak kontur adalah jarak antara garis kontur ke garis kontur. Jadi kan tadi kan peta kontur itu merepresentasikan beda tinggi kan. Nah, walaupun jarak kontur di sini sama di sini itu kelihatannya lebih pendek daripada ini, tapi jarak mereka itu tetap sama 10 meter 10 meter misalnya. Itu dikarenakan gini, artinya yang ini yang lebih pendek itu memiliki lahan yang lebih landai atau curam ketimbang yang ini. Kalian bayangin aja kalau misalnya kalian punya lahan datar, terus kalian ukur 10 meter, pasti lebih jauh gitu kan jaraknya. Ketimbang kalian punya lahan curam. Kalian punya lahan curam, terus kalian ukur pasti dia lebih sempit lah garis konturnya gitu. Itu yang kedua. Oke, jadi yang ketiga yang bakalan kalian temui itu adalah interval kontur. Jadi misalnya kalian udah menemukan kan elevasi ajir A1 itu 89,5, A0 93,6 misalnya. Nah, kan diminta membuat peta kontur dengan interval 1. Ya udah kalian buat aja di antara 89,5 sampai 93,6 ini, nanti berarti ada ketinggian 90, 91, 92, 93. Jadi intervalnya itu 1. Nah, interval inilah yang menentukan posisi sebenarnya, posisi dari garis khayal ini. Jadi kan garisnya itu kan tadi kan garis kontur ini kan di posisi mana sih yang antara garis ini dan garis ini tuh memiliki ketinggian yang sama, ya kan? Nah, inilah yang membantu kalian. Nanti ini bakalan lebih mudah dipahami di perhitungan gitu. Jadi ini masuk ke perhitungan. Artinya kalau intervalnya bukan satu, beda ya. Misalnya aja interval 10 atau interval 5 gitu kan. Ya, jadi garisnya ini bakalan mungkin lebih lebar atau lebih, ya beda lah, beda aja lah dari garis yang intervalnya itu satu gitu. Oke, sekarang rumusan masalahnya adalah kita tahu peta kontur adalah peta yang merepresentasikan beda tinggi pada suatu lahan bla 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 bullshit ya kan. Sekarang kita harus bertanya sama diri
di dalam diri kita. Terus gimana cara kita menentukan posisi ini? Ini kan contoh kan. Anggaplah nggak ada, garis itu nggak ada, kosong. Ini kertas kosong yang kalian gambar setelah kalian hitung pakai teodolit. Nah, kalian nggak tahu nih, aduh, di lahan mana ya yang ketinggiannya 10 di sini? Di titik mana ya? Kalau yang di sini yang mana yang ketinggiannya 10? Kalau ini mana yang ketinggiannya 5? Ini mana yang tingginya 5? Misalnya gitu. Nggak tahu kan kalian. Nah, posisi inilah yang kita cari untuk membuat peta kontur. Jadi ibaratnya kalau di sini ya di contoh ini, oh setelah aku hitung-hitung posisi dari X ini dari antara A0 sampai B0, oh rupanya dia agak sini bukan di tengah. Oh berarti kita buat dulu titiknya di sini. Terus antara A1 sampai A0 setelah aku hitung-hitung rupanya dengan ketinggian 10 itu adanya di sini. Oh berarti dari sini ke sini itu memiliki tinggi yang sama gitu. Tinggal kita tarik garisnya aja. Terus sama untuk A1, B1, B1, B0 juga kita tinjau. Oh, rupanya dia pas di tengah nih untuk ketinggian 5 misalnya. Kalau misal B1, B0 rupanya agak di bawah sedikit dari ketinggian 5. Ya udah tinggal kalian hubungkan aja garisnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan garis kontur tadi ya. Nah, rumusan masalah itulah yang harus kita cari sekarang. Posisinya ini gimana gitu. Nah, kemarin kan kalian udah praktikum kan di Cikabayan atas itu, udah ngitung-ngitungin ajirnya itu, elevasi ajirnya pakai teodolit kan. Terus kalian dapat nih datanya. Kalian rapikan dulu tabelnya di HVS, di laporan kalian. Terus kan yang diminta itu kan tugasnya buat garis kontur dengan interval kontur itu 1, ya kan. Udah, nanti setelah datanya rapi, baru kita bisa mulai membuat si peta konturnya gitu. Oke, selanjutnya harus kalian lakukan setelah membuat atau merapikan data tabel kalian ya, yang tabel beda tinggi yang ada stasiun plus SHI min S sama elevasi ini. Kalian buat dulu kotak-kotak kayak gini. Bentar, untuk data ini kalian nggak boleh ngurutin misalnya A0, A1, A2, nggak boleh. Harus kalian tulis sesuai apa yang pertama kali kalian lakukan. Tapi untuk setelah dipindahkan ke sini, kalian buat kotak-kotak gini kan. Buat kotaknya itu sebanyak ajir yang kalian amati. Kalau yang di Cikabayan kemarin itu kan ada ajir yang paling bawah itu A0, paling ujung. Terus ada B0, C0, D0 sampai E0 kan. Nah, berarti kalian buat ada ya 5 titik lah. Terus yang ke bawah, yang ke atas itu ada A0, A1, A2, A3. Jadi ada 4 titik. Kalian tulis ke sini 4 titik. Nah, itu yang buat yang kalian jadikan patokan untuk membuat kotak-kotak ini seberapa banyak gitu. Tapi kalau misalnya di sini kalian nulisnya harus urut tentunya. Ini 101, berapa. Tulis elevasinya. Ini kan misalnya A0. A0 itu 100,426. Ya udah, kalian pindahin. Elevasinya 100,426. Jadi ini tuh elevasinya. Kalian tulis dulu semuanya sampai dapat kotak seperti ini gitu. Dan yang seharusnya kalian tahu, BM ini untuk BM itu benchmark ya, penanda doang, itu nggak dimasukkan ke dalam kotak ini. Jadi mulainya itu A0, A1, A2, A3, B0, 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 B1, B0 dan seterusnya. Nggak ada BM-nya. Jadi dan kotak ini tuh, ini kan antara ajir kan, antara ajir, antara ajir, antara ajir. Antara ajir itu jaraknya 10 meter. Ingat ya 10. Jadi sini ke sini 10, ini ke sini 10, ini ke 10, 10. Itu yang harus kalian tahu. Jadi jangan sampai kalian nanti ditanya atau gimana kalian nggak tahu. Pokoknya jaraknya ini 10. Oke, balik lagi ya. Balik lagi ke rumusan masalah awal. Nah, kita udah punya kotak nih. Bagaimana cara kita menentukan dari kontur tanah itu sendiri gitu kan? Gak tahu kan kita, waduh. Kalau misalnya kalian nggak punya ilmunya, mungkin ya kalian gambar aja asal. Misalnya gini, seret mau gimana konturnya kan. Tapi kita kan nggak kayak gitu. Kita punya perhitungan tersendiri sehingga kita bisa tahu di posisi mana nih kira-kira mau kita gambar garis konturnya tadi gitu. Nah, ini yang sekarang mau kita cari. Oke, untuk tugasnya kan disuruh buat garis kontur dengan interval kontur 1 meter kan. Nah, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah buat dulu titik terendah sama titik tertingginya. Jadi
titik terendahnya itu di sini ada A3 99,229 dan titik tertingginya itu ada ini di EO 103,340. Setelah kalian dapat, artinya kalian udah dapat nih intervalnya itu dari 99,229 sampai 103,340. Nah, untuk itu yang dikatakan interval kontur 1M itu kalian tinggal buat dari 99,229 sampai segini itu dimulai dari titik apa. Kalau kita buat 99 kan nggak mungkin karena titik terendahnya udah 99, kan. Makanya kita nanti tinjau dari 100, 101, 102 sampai 103. 104 udah nggak masuk karena titik tertingginya udah 103,340. Nah, inilah yang dinamakan dengan interval kontur 1 meter tadi. Nah, interval ini fungsinya untuk apa? Nanti bakalan digunakan dalam rumus. Terus yang selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah tinjau satu-satu interval yang udah kita dapat ini. Yang pertama, tinjau 100. Apa sih maksud tinjau 100 itu? Jadi gini, kita kan udah punya kotak-kotak nih kan. Tiap kotak itu udah ada elevasinya, ya kan? Elevasinya udah ada. Nah, kalau yang dinamakan kita tinjau 100, artinya kita harus mencari di garis mana yang dilewati oleh 100. Misal, antara A0 sampai A1 itu masuk nggak 100? Masuk dong, karena di sini kan titik terendahnya 99,723, di sini 100,426 kan. Berarti 100 itu masuk. Nah, terus yang mana lagi? Misalnya kita kasih contoh lagi ya. Misalnya ini 99,723 sampai 99,919 kan nggak ada kan 100, berarti ini nggak masuk. Yang masuk mungkin kalian bisa tandai dulu gini biar lebih gampang. Ini masuk. Terus ini A0 sama B0 enggak, karena titik terendahnya aja udah 100,426 kan, ini enggak masuk. Terus misalnya B0 B1, B0 B1 ini masuk karena titik terendahnya 99, sekian, titik tertingginya 100, sekian. Berarti 100-nya ada kan di garis ini tuh ada kan. Berarti masuk, tandain dulu. Terus misalnya B1 C1 99, titik terendahnya ininya 100, berarti ini masuk kan, di garis ini tuh ada 100 kan, berarti ini masuk. Nah, untuk perhitungannya sendiri kalian tinggal gini rumusnya, kan kalian udah kalian tandai ini ada 100, ini ada 100, ini ada 100 gitu kan. Kalian tinjau, oh A0 sampai A1, masukkan ke rumus. Rumusnya itu adalah kalian kurangin dulu A0 dikurang A1, jadi yang ini dikurangin ini, kalian dapat selisihnya 0,703. Terus tiap skala itu 0, yang hasil tadi, selisih tadi dibagi 10. Kenapa? Karena ini kan ada 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jarak antara anjir itu kan tadi 10 kan. Nah, makanya dibagi 10. Jadi tiap skala itu 0,0703. Terus kita cari posisi X itu di mana sih? Nah, si X ini tadi yang kita tandai itu di mana sebenarnya? Makanya kita cari posisi X sama dengan, nah, intervalnya tadi kan kita pakai yang 100 kan. Ya udah, 100 dikurang titik terendah 99,723 dibagi 0,0703 sama dengan dapat segini. Atau kan bisa kan kita tuh bisa dua peninjauan. Bisa kita tinjau dari sini atau dari sini ya kan. Atau kalian cari posisi yang dari atas. Berarti kan yang dari atas tuh 100,426 kan, dikurang dengan intervalnya 100 dibagi dengan skalanya tadi, dapat 6,06. Nah, ketika mereka dijumlahin itu akan dapat 10 meter, yang mana itu adalah jarak anjir. Artinya posisi si X tadi, si X ini tadi itu tuh 3,94 kalau dari bawah, dari 99,723, 6,06 kalau dari atas, dari 100,426. Ya udah, ambil aja nih ya, gampang, 3,94. Oh, berarti kalau 3,94 dari bawah, tinggal kalian hitung 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Oh, di sini nih, 0,94, sekitar di sini. Berarti X yang ini kita cari sebenarnya dia ada di sini gitu. Nah, untuk perhitungan yang selanjutnya mungkin contohnya C1B1. C1B1 itu di sini ya. Nah, kita bingung nih, X-nya tuh di mana sih sebenarnya? Kayak rumusan masalah kita tadi kan. Ya udah, kalian masukin aja rumusnya sama. Selisihnya dulu cari, dapat. Terus tiap skalanya itu ya udah tinggal dibagi 10 aja tadi kan. Dibagi 10 dapat. Langsung posisi Y-nya kalau misalnya kita tinjau dari 99, ya udah berarti 100 interval dikurang yang paling titik terendah, dibagi ini dapat ini, terus posisi Y. Atau bisa juga ditinjau dari yang titik tertinggi, dikurang 100 dapat ini.
Ketika dijumlahkan sama, bakal dapat 10 meter. Yang mana itu adalah jarak ajirnya gitu. Ya udah, berarti kalian bisa menuliskan jaraknya itu, posisi X-nya itu 1,125 dari 99 atau 8,875 dari 100,639. Berarti kan 1,125 tadi kan dari 99, berarti di sini. Ini kan satu kotak, lebih dikit. Nah, sekitar sini. Berarti X yang tadi kita tanda itu rupanya tuh dia di sini gitu. Nah, itu kan contohnya tadi baru 2 titik kan. Kayak ya terus kalian lanjutin, cari lagi yang 100. Yang 100 ada di mana sih? Oh, ada di sini karena ini 99 sampai 100 ini ada. Di mana sih? Di sini ada nggak? Oh, ini 999 ini nggak ada, nggak usah. Di sini oh ada nih 99 sampai 100, tandain dulu. Terus di mana lagi? 99 sampai 100. Oh, ini ada nih, tandain. Nah, pas sudah kalian tandain, kalian cari aja dengan rumus yang tadi sama. Rumusnya itu sama. Tapi kan kalian yang harus kalian ingat berarti apa? Interval yang kalian pakai itu berapa? 100. Kalau misalnya 103 ya tulis 103 nanti. Kalau misalnya 100 ya tulis 100. Kayak gitu. Jadi ya nanti kira-kira kan kita udah dapat nih tadi X di sini sama X ini. Tinggal kalian sambungin. Sret. Terus nanti dapat yang di sini tinggal disambungin lagi. Sret. Di sini sambungin. Nah, jadi nanti bakalan membentuk garis-garis kontur gitu. Selesailah 100 yang tinjau 100. Lanjutlah ke tinjau 101, 102, 103 dan seterusnya. Gitu. Kayak misalnya contoh 102 yang mana? Oh, 102 nih yang ini. Karena dia ada 101 sampai 102 kan. Oh, ini masuk nih 102 ada di sini. Ya udah tandain. Terus cari lagi 102 yang mana kayak gitulah ya. Terus untuk 103 nih contohnya gimana? Ada nggak? Oh, ini rupanya ini ada 102 sampai 103, sekian. Berarti di sini ada 103 kan? Kalian tandain 103 di sini. Gitu. Jadi tinggal kalian tinjau satu-satu terus masukin lagi ke rumusnya itu. Ntar bakalan kalian dapat garis-garis gini. Oke, jadi setelah kalian tinjau, kalian hitungin rumusnya, kan kalian udah dapet tuh titik-titiknya kan. Tinggal kalian hubungin aja buat garis kontur tadi. Nah, berarti tugas kalian yang apa? Buat garis kontur itu ya udah selesai dengan interval 1 kan. Kayak gini, ini misalnya ini 100 nih, tinjau 100 nih garisnya. Artinya dari ketinggian dari titik ini sama ini, oh rupanya 100 tuh dia di sini posisinya. Kalau ini tuh 100-nya tuh di sini. Kalau ini posisi 100-nya tuh di sini gitu. Itulah yang dinamakan dengan garis kontur. Garis khayal yang menunjukkan tinggi yang sama. Ini 101 kita tinjau, dapatlah garisnya ini. Ini 102 dapat kita tinjau garisnya gini. Terus 103 dapat kita tinjau garisnya gini. Dan emang sesuai kan sama lahan yang di Cikabayan atas itu. Dia nggak terlalu datar, nggak terlalu landai juga, ya kan? Dari mana sih kita tahu kok dia landai, dia datar gitu? Kayak gini misalnya, ini anggaplah kita buat jarak kontur tadi ya. Set dari sini kita tarik ke sini. Misalnya berapa? 10. Jarak dari sini ke sini itu sama dengan yang di sini ke sini. Loh, kalau sama artinya apa? Kalau sama artinya yang lebih sempit otomatis lebih tinggi dong, lebih landai dong, lebih curam dong, ya kan? Karena dia curam, jadi cukup segini aja dia udah 10 nih jaraknya. Tapi karena ini datar, kalau datar kita bentangin 10 meter kan lebih luas kan jaraknya. Nah, itulah yang cara kita membaca dari peta kontur ini. Nanti kalian bakalan dapat hasil akhir dari peta kontur itu kurang lebih seperti ini gitu. Dan ini tuh disesuaikan sama data kelas kalian, data kelompok paralel kalian. Jangan kalian samain kayak punyaku, tapi kurang lebih kayak gini gitu. Mungkin itu aja gitu.